Selamat malam, kami dari kelompok 4 kelas manajemen kantor hukum dari kelas R. Kali ini kelompok kami akan membawakan topik manajemen sumber daya manusia atau SDM kantor hukum atau yang biasa disebut juga law firm. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 4, yaitu ada Mbak Siti Rofiko, Sigit Bagus R, Septiana Alivia Giovanni, Aditya Murdani, Shirley Dwi Mistanti, Aldi Prasetyo, dan saya Novita Sari Yudiasuti. Baik, langsung saja dari slide yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Shirley. Silakan untuk Mbak Shirley. Pengertian sumber daya. Sumber daya adalah segala sesuatu yang merupakan aset perusahaan untuk mencapai tujuannya. Sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat dikategorikan atas 4 tipe sumber daya, seperti finansial, fisik, manusia, dan kemampuan teknologi. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Aditya. Silakan Mas Aditya. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Menurut Marwansyah, yaitu sumber daya manusia di dalam organisasi yang dilakukan melalui fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hubungan industrial. Menurut Filippo, manajemen sumber daya manusia disebut manajemen personalia, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pemutusan hubungan kerja, pengembangan kompensasi, integratis, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi, dan masyarakat. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Septiana. Silakan Mbak Septiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan manajemen sumber daya manusia. Pendekatan mekanis klasik, pendekatan paternalisme, pendekatan sistem sosial, perencanaan sumber daya manusia, proses menilai kebutuhan manusia dan ketersediaan sumber daya manusia, kemudian mengintegrasikan antara keduanya. Perencanaan dilakukan untuk menentukan keputusan seperti apa yang akan dilakukan jika ketersediaan sumber daya manusia naik dan apabila turun, serta bagaimana integrasinya untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Siti. Silakan Mbak Siti. Peran perencanaan sumber daya manusia, strategi diversifikasi untuk implementasi jangka panjang, strategi low cost digunakan untuk sumber daya manusia yang menyukai rutinitas, proses perencanaan sumber daya manusia, peramalan kebutuhan, peramalan sumber daya manusia, peramalan kekurangan atau kelebihan sumber daya manusia, penetapan tujuan, perencanaan strategis, implementasi program, evaluasi program. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Sigit. Silakan Mas Sigit. Silakan Mas Sigit untuk dijelaskan. Lanjut. Baik, akan dilanjutkan oleh Mas Aldi. Silakan Mas Aldi untuk dilanjutkan. Kendala yang sering dihadapi dalam proses penarikan bersumber dari organisasi, pelaksana, dan lingkungan eksternal. Kebijakan nasional, rencana sumber daya manusia, kondisi pasar tenaga kerja, kondisi lingkungan, persyaratan jabatan, kebiasaan pelaksanaan penarikan. Proses penarikan tenaga kerja yaitu perencanaan, strategi penarikan, dan sumber penarikan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Sigit. Silakan Mas Sigit untuk dijelaskan.
Baik, mungkin akan dilanjutkan oleh Mas Aldi aja, silakan untuk dilanjutkan lagi Mas Aldi. Untuk struktur organisasi firma hukum atau advokat, struktur organisasi itu sendiri terdiri dari direktur, manajer litigasi, manajer non-litigasi. Bahwa manajer litigasi ada advokat, pengacara, penasihat hukum, dan manajer marketing. Bahwa manajer non-litigasi, konsultan hukum, penasihat hukum, manajer keuangan, dan supervisor administrasi dan umum. Berikut adalah firma hukum adalah suatu persekutuan usaha yang dijalankan lebih dari satu orang di bidang hukum. Contoh dari law firm ini adalah kantor hukum, kantor advokat, kantor pengacara, dan yang lainnya. Baik, terima kasih. Sekian, Mbak Novita. Ya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.